warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada pagi hari ini, bertawasi bil haq, sebuah kenikmatan yang tidak tergantikan oleh apapun, sebuah kebaikan yang tidak dirasakan oleh semua orang. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa hadir di sini untuk melanjutkan kajian kita. Hari ini kita akan melanjutkan tentang perkara yang harus kita lakukan sebelum kemudian kita meninggal dunia. Pertemuan yang lalu kita kemudian membahas tentang bagaimana caranya seseorang terhindar dari azab kubur. Maka kita membahas pada hari ini bahwa apa yang harus kita lakukan, atau penyucian diri. Ada 4 perkara yang harus kita sucikan di dalam diri kita sebelum kemudian kita meninggal dunia. Semoga 4 perkara ini bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan sebelum nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha ma zakkaha." Maka beruntunglah orang-orang yang kemudian bisa membersihkan jiwanya. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Ya. Sungguh celakalah orang yang kemudian mencemarinya. Ya. Maka kemudian tujuan Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Arab adalah salah satunya untuk menyucikan mereka. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatuhu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah kemudian berfirman, Allah bangkitkan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah bangsa Arab, seorang Rasul yang ummi untuk kemudian membacakan ayat-ayat Allah untuk menyucikan mereka. Kenapa? Karena sebelumnya mereka itu berada di dalam sesat yang nyata. Walaupun kita tahu salah satu sebab adalah Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, untuk kemudian mengutus seorang Rasul dari bangsa Arab. Ada beberapa doanya Nabi Ibrahim yang Allah kabulkan. Salah satunya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Semoga Allah menjadikan manusia itu cinta kepada kota Makkah. Maka Ka'bah yang tadinya ditawafi 3 orang, sekarang jutaan orang. Nah, kemudian maka kita melihat satu penyucian atau tazkiyah yang harus kita lakukan sebelum kita ini meninggal adalah tazkiyatun nafs, penyucian diri. Ya. Maka bangsa Arab jahiliyah itu dulu adalah bangsa yang kemudian tercemari dengan perkara-perkara yang kemudian melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Perkara riba, perkara perzinahan, menyembah berhala, ya, yang dipelopori oleh Amr ibnu Luhai, ya, orang pertama yang membawa berhala di tengah-tengah bangsa Arab yang dibawa dari Syam. Maka kemudian perlahan-lahan ketika Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha kemudian membersihkan jiwanya. Maka kemudian kita melihat bahwasanya, ya, ada seorang wanita yang kemudian menjadi orang pertama yang menyucikan dirinya sampai mengorbankan jiwanya. Itulah Sumayyah. Maka kalau kita melihat dalam sejarah Islam, yang pertama kali
mengorbankan jiwanya di dalam Islam itu bukan seorang laki-laki, tapi seorang wanita, namanya Sumayyah. Ya. Pada saat itu, Sumayyah ini menyatakan dirinya menjadi seorang muslimah, ya, di mana keislamannya ini mendapat pertentangan dari pembesar-pembesar Quraisy, di antaranya Abu Jahal. Ya. Dan usianya itu sudah sangat tua, ya. Sumayyah, ya, kemudian bersama suaminya Yasir dan anaknya Ammar, mereka bertiga kemudian disiksa, ya, dijemur di panas yang sangat luar biasa pada saat itu. Sementara di dalam riwayat kita tahu bahwa Sumayyah ini adalah kanat ajuzan kabiratan dhaifat. Ya, dhaifatan. Ini usianya sudah tua, Pak. Ya, usianya sudah tua, ajuz, ya, kemudian sudah lemah. Ya, dalam situasi seperti ini, Nabi itu mengutus seorang sahabat untuk memberikan keringanan kepada Sumayyah. Jadi beliau ini kan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur kepada Allah. Ya. Nabi kemudian mengizinkan Sumayyah untuk mengucapkan kalimat itu, yang penting hatinya tetap beriman. Saking kasihannya melihat Sumayyah yang kemudian sangat menderita pada saat itu. Tapi kemudian pada saat itu, apa kata Sumayyah? Ablighu anni Rasulullah salam. Ya, sampaikan salamku kepada Rasul. Ya. Inna Sumayyah allati tahara Allahu qalbaha lan tastati an talutha lisanuha bi kalimatil kufur. Bahwa Sumayyah ini sudah tidak sanggup lagi mengotori lisannya dengan kata-kata kufur. Ya. Sehingga Abu Jahal pada saat mendengar perkataan ini, ya, menjadi sangat marah dan mohon maaf, dia menghujamkan tombaknya ke rahim Sumayyah. Ya, maka kemudian matat alal fauri. Beliau meninggal karena kehabisan darah. Ya. Wa kanat awwalu syahidati fil Islam. Maka jadilah beliau ini orang pertama yang syahid di dalam Islam. Kita belajar di sini bahwa seorang wanita tidak sanggup kemudian mengotori lisannya dengan kalimat kufur. Ya. Tapi begitu mudahnya kita sekarang mengotori lisan kita dengan kata-kata yang kemudian kotor. Ya. Bisa kita bayangkan, sudah diizinkan. Dia diizinkan, Pak. Diizinkan oleh siapa? Oleh Rasul. Ya, untuk kemudian mengucapkan kalimat yang diperintahkan oleh Abu Jahal. Tapi yang terjadi adalah menolak. Ya. Nanti ada saat di mana kita menemukan ada orang-orang yang kekuatan imannya itu melampaui kekuatan fisiknya. Kekuatan imannya melampaui kekuatan fisiknya. Ya. Ada saat-saat dalam situasi, dalam pandangan manusia itu mungkin sebuah keadaan yang sangat kemudian menderita, tapi yang ada dalam pandangan mereka adalah kenikmatan. Maka kemudian itulah yang pertama harus kita lakukan, yaitu penyucian diri kita. Kita bersihkan diri kita dari perkara-perkara yang kemudian mengotori jiwa kita. Kemudian yang kedua, ada namanya penyucian akhlak, penyucian moral. Dalam sebuah hadis Buraidah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad zanaitu fatahhirni." Aku berzina. Bersihkan aku. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat mendengar pengakuan ini, dalam beberapa riwayat Rasul itu seakan-akan tidak mau melihat wajahnya. Ya. Kalau bahasa kita buang muka begitu ya. Bukan karena beliau jijik terhadap penzina, tidak. Tapi seakan-akan beliau ini memberikan kesempatan kepada wanita ini untuk kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang
terjadi adalah pada saat itu dia tegaskan lagi, ya Rasulullah, laqad zanaitu fatahhirni, ya, bersihkan aku. Seakan-akan Rasul itu hendak menyampaikan kepada dia, kalau misalnya berita ini telah sampai kepada Nabi, maka hukum harus ditegakkan. Seakan-akan Rasul kasih kesempatan kepada dia untuk kemudian minta ampun sama Allah ketika dosa kita lakukan. Bukankah Rasul mengatakan, kullun nas mu'afan, semua manusia itu termaafkan, kecuali seseorang yang kemudian dengan terang-terangan dia menampakkan dosanya. Maka kemudian Rasul memerintahkan dirinya untuk pulang dulu, untuk menunggu sampai anaknya lahir. Anaknya lahir, dia datang lagi, dia bawa anaknya, dia bilang, ya Rasulullah, anakku sudah lahir. Kata Rasul, pulang dulu, sapihkan dulu. Ya, maksudnya susukan dulu. 3 bulan, dia balik lagi. Ya Rasulullah, qad akalat ta'am. Dia sudah bisa makan makanan. Ya. Maka minta hukum ditegakkan atas dirinya. Ya. Pada saat itu, akhirnya wanita ini dirajam, Pak. Waktu dirajam, darahnya ini mengenai Khalid bin Walid. Kemudian Khalid memaki dia. Ya. Wanita yang tersebut dimaki sama Khalid. Apa kata Rasul? Mahlan ya Khalid, laqad tabat taubatan law taba sahibu maks la ghufira lah. Ya, bahkan dikatakan bahwa jika 70 orang bertaubat dengan taubatnya, ya, maka Allah ampuni semua dosa orang-orang tersebut. Betapa besar kemudian taubat yang dilakukan oleh wanita Ghamidiyah tersebut. Ya. Dia menyucikan dirinya sebelum kemudian dia takut nanti menghadapi azab akhirat. Ya. Dia merasa tidak sanggup untuk kemudian menghadapi azab akhirat, maka dia minta kemudian hukum ditegakkan kepada dirinya di dunia ini. Betapa banyak kita manusia yang kemudian merasa aman dengan dosa kita di dunia, seakan-akan dia merasa bahwa nanti di akhirat dia bakal selamat dengan dosanya. Tapi kita belajar dari seorang wanita Ghamidiyah yang kemudian meminta hukum ditegakkan karena dia tahu dia nggak mungkin menghadapi azab akhirat. Kita sanggup atau tidak? Tidak. Ya. Ini seorang wanita, Pak, merasa tidak sanggup menghadapi azab akhirat. Dia minta azab atau hukum dunia disegerakan kepada dirinya. Ini terjadi dalam riwayat yang lain ketika kemudian Ma'iz datang kepada Rasul, ya Rasul, laqad zanaitu, aku berzina katanya. Ya, kemudian dia minta hal yang sama, hukum itu ditegakkan atas dirinya. Apa kata Rasul? Rasul tuh seakan-akan mengatakan kepada dia, Ma'iz, mungkin kamu tidak sampai berzina. Tidak ya Rasul, saya berzina katanya. Ya, sampai kemudian hukum ditegakkan sama. Jadi kita menemukan ada orang-orang tuh yang berusaha dengan sekuat jiwanya untuk membersihkan dirinya sebelum nanti dia dibersihkan di akhirat. Ya. Ada orang-orang yang kemudian jika dia berbuat kesalahan zaman dulu, dia langsung kemudian bertaubat. Seperti halnya dulu Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah ini kan kita tahu beliau ini dulu bekas seorang budak. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang Quraisy yang kemudian memiliki kedudukan yang tinggi. Suatu hari ketika mereka sedang berdiskusi, ya, tiba-tiba Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan dibantah, tapi Bilal pada saat itu mengatakan, ya Abu Dzar, aku tidak setuju dengan pandanganmu. Ya. Mendengar perkataan Bilal, Abu Dzar Al-Ghifari langsung bilang, uskut ya ibna Sauda, diamlah engkau wahai anak seorang budak wanita yang hitam. Masya Allah. Pada saat itu, Bilal bin Abi Rabah tidak langsung membantah atau langsung menghina balik begitu. Tapi apa yang dia bilang? Aku tidak akan menghukumi dirimu kecuali apa yang dihukumi oleh Rasul. Ya, akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari cerita sama Rasul.
Akhirnya dipanggillah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Rasul bilang, apa, la'allaka mri'in jahiliyah. Kamu ini ternyata belum sembuh dari penyakit jahiliyah. Ya, apa yang terjadi? Dia saking menyesalnya, Pak, menebus dosanya tersebut. Itu beliau ini sampai menunggu Bilal bin Abi Rabah ini. Ya. Jalanan yang biasa dilalui Bilal untuk azan itu dia tempelkan pipinya di tanah, Pak. Kemudian dia katakan, ya Bilal, engkau seseorang yang mulia dari wanita yang mulia, katanya. Ya. Maafkan diriku. Apa yang terjadi? Dia minta Bilal bin Abi Rabah ini menginjak pipinya. Ya. Akhirnya Bilal langsung kemudian memaafkan. Kita belajar bahwa ada orang-orang yang begitu semangat, begitu kemudian berusaha dengan sekuat jiwanya untuk membersihkan dirinya. Sebelum kemudian nanti di akhirat dia dibersihkan oleh Allah. Antum kalau dulu pernah melaksanakan umrah, itu di Raudah, di Madinah, Raudah itu ada sebuah tiang, Pak. Itu kan ada beberapa tiang, ustuanah ya kalau kita bilang. Tiang-tiang itu memiliki nama yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada ustuana Sarir, ya. Ada ustuana Aisyah, ya. Ada tiang. Ada satu tiang itu namanya tiang Abu Lubabah. Tiang Abu Lubabah atau ustuana Taubat. Kenapa dinamakan seperti itu? Jadi dulu Abu Lubabah ini, ya, ketika Yahudi bertanya kepada dirinya, nanti kalau misalnya kami ditaklukkan oleh Nabi Muhammad, apa yang terjadi sama diri kami? Beliau ini langsung spontan memberikan gerakan seperti ini. Langsung kasih gerakan begitu. Padahal Rasul tidak seperti itu kan. Mereka dimaafkan. Dia tuh saking kemudian merasa bersalah, setiap hari itu mengikat dirinya di tiang itu. Ya, nanti mau masuk waktu sholat, ya, baru dibuka oleh istrinya, talinya dia sholat. Habis itu diikat lagi begitu. Ya, sampai kemudian masuk ada suatu subuh, Rasul itu menyampaikan kepada istrinya bahwa dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kemudian kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang tuh yang kemudian berusaha melakukan perkara-perkara yang kemudian bisa menjadi asbab Allah membersihkan akhlaknya, ya, membersihkan dirinya. Ya, jadi yang pertama kita bersihkan diri kita, ya, seperti yang dilakukan Sumayyah. Ya. Kemudian dari perkara-perkara yang mengotori diri kita, ya, yang mengotori lisan kita. Ya. Zaman sekarang kan betapa mudahnya kemudian perkara ini terjadi. Maka kedua kita membersihkan moral kita. Kita membersihkan moral kita. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh manusia, ya, dalam perkara taubat ini, yaitu membersihkan hartanya. Tazkiyatul mal, membersihkan hartanya. Nah, ada yang menarik. Perkara harta ini kan termasuk salah satu perkara yang kemudian paling banyak mendapat, artinya hukum-hukum di dalam Islam itu paling banyak mengatur tentang harta. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 26-27 kita menemukan bahwasanya Allah itu mengajarkan bagaimana caranya menggunakan harta. Ya. Jangan tabdzir, apalagi israf, apalagi tabdzir. Apa bedanya israf dengan mubadzir? Kalau israf, menggunakan harta untuk yang mubah tapi berlebih-lebihan. Kalau israf, mubadzir, menggunakan hartanya untuk yang haram kemudian berlebih-lebihan. Ya. Ada satu konten, saya pernah ditanya tentang satu konten di YouTube. Ya. Apa hukumnya? Ya. Ketika seseorang membuat sebuah konten di YouTube yang mengeksplorasi kekayaan seseorang.
Dia bertanya, apakah ada Ustadz implikasi atau kontradiksi dalam konten-konten seperti ini dengan hukum syariat? Saya bilang ada, Pak. Bukankah Nabi mengatakan, semua dosa termaafkan kecuali seseorang yang menampakkan dengan sengaja dosanya kepada orang lain? Bukankah kita akan menemukan banyak sekali sekarang ya, orang yang kemudian melakukan israf. Dia punya koleksi mobil sampai 10 biji, yang satu harganya sampai 5 miliar. Saya tanya, ini israf atau tidak? Israf. Jelas. Oke, jika kemudian dia melakukan itu karena dia punya kelebihan, taib. Antum tahu bahwa kemudian itu adalah perkara israf. Lalu kenapa kemudian harus ditampakkan kepada orang lain? Bukankah Nabi mengatakan seluruh dosa diampuni kecuali orang yang menampakkan dengan sengaja dosanya kepada orang lain? Bahkan kemudian dia mengatakan ada yang kemudian memperlihatkan jam tangannya berharga 5 miliar. Ada yang berharga 1 miliar. Ini israf atau tidak? Israf. Lalu kenapa harus ditampakkan kepada orang lain? Ini kan dosa. Kenapa dosa ini harus ditampakkan kepada orang lain? Kan sangat berbahaya sekali, Pak. Sangat berbahaya. Jelas Allah sampaikan dalam surat Al-Isra 26-27 bahwa ada israf, ada tabdzir. Maka kemudian dalam perkara harta ini, ya, kita kemudian harus menyucikan harta kita sebelum kemudian nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kemudian kita melihat Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib ini kan seseorang yang kemudian bekerja kepada seorang Yahudi untuk memintal bulu domba. Ya. Jadi setiap hari itu kalau kemudian memintal bulu domba, mereka mendapatkan upah 3 sok gandum. Ya, yang akan kemudian dibikin oleh Fatimah menjadi roti. Setelah bekerja pada hari itu, mendapatkan upahnya 3 sok gandum, dibikinlah menjadi roti. Kebetulan pada hari itu mereka sedang berpuasa. Ya. Pada saat itu, ya, ketika kemudian mereka ingin, bukan 3 sok gandum, 1 sok gandum. Ya. Ketika mereka ingin berbuka puasa, tiba-tiba datang seseorang miskin di depan pintu rumahnya. Wahai ahli Muhammad, wahai keluarga Muhammad, saya ini miskin, tidak punya makanan. Ya. Berilah aku makanan. Apa yang terjadi? Ya, dia mengatakan semoga Allah menjamu kalian dengan jamuan surga. Maka kemudian diberikan, Pak. Semuanya diberikan. Ya. Akhirnya berarti mereka nggak makan malam itu. Besok terjadi hal yang sama. Ya. Bekerja dapat upah 1 sok gandum, dibikin jadi roti, mau dimakan tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya. Ya. Pada saat itu ada seorang tawanan muslim. Ya. Dia juga minta makan, dikasih, Pak. Hari ketiga terjadi hal yang sama. Seorang anak yatim. Ya. Sampai pada saat itu Hasan dan Husain ini dikatakan seperti burung yang kedinginan, saking laparnya. Ya, kemudian Nabi mendoakan cucunya dan putrinya ya, dan menantunya tersebut. Semoga Allah kemudian memberkahi mereka, sehingga kemudian turunlah surat Al-Insan ayat 5-7. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha ghafura. Orang-orang yang berbuat kebajikan itu akan meminum minuman yang berisi air yang di dalamnya ada air ghafura. Ainan yashrabuha biha ibadallahi yufajjirunaha tafjira. Ini minuman dari surga ya, yang kemudian diminum oleh hamba-hamba Allah yang dialirkan dengan sebaik-baiknya. Lihat bagaimana kemudian mereka mencintai hartanya, tapi ketika ada orang lain yang membutuhkan, langsung mereka berikan. Ini kan luar biasa, Pak. Ini adalah keadaan yang kemudian sangat luar biasa ya,
seseorang itu bukan hanya dirinya dia sucikan, akhlaknya dia sucikan, hartanya pun dia sucikan. Walaupun dia dapatkan dengan kerja keras yang luar biasa. Walaupun kemudian begitu dia cintai hartanya, tapi begitu ada orang lain yang membutuhkan, langsung dia berikan. Ya. Atau kita belajar dari Sa'id ibn al-Musayyib. Ini seorang sahabat yang kemudian tajir. Maksudnya tajir ini pengusaha, pedagang, sangat sukses di Madinah. Dikatakan bahwa 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Ya, itu Sa'id ibn al-Musayyib. Berdoa kepada Allah agar setiap maghrib mendapatkan sakit, demam. Ya, karena tahu kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang sakit. Ya. Beliau ini seorang pengusaha. Ya, jadi beliau punya 100 tong zait, minyak, yang dikeraskan. Ya, ada 100, Pak. Itu jumlahnya, harganya miliaran. Ya, sangat mahal sekali. Suatu hari ada seekor tikus yang masuk ke dalam salah satu tong tersebut. Sehingga beliau ambil tikusnya, beliau buang. Tapi ketika beliau tanya lagi kepada Rasul, Rasul memerintahkan bukan hanya dibuang, tapi dibersihkan sekelilingnya. Ketika beliau kembali, ya, qadarullah, beliau lupa dari ini tong yang mana tadi yang dimasuki tikus. Ya. Apa yang terjadi? Bingung kan? Yang mana tadi yang dimasuki? Akhirnya beliau buang semuanya, Pak. 100-100-nya ini ditumpahkan. Takut manusia itu mendapatkan produk yang kemudian bercampur, ada najis dari tikus di situ. Semuanya dibuang. Lihat bagaimana kemudian membersihkan dirinya sampai segitunya, kemudian hartanya itu dibersihkan. Ya. Sampai-sampai kemudian beliau merasa ini dosa yang dilakukan puluhan tahun yang lalu. Beliau pernah melihat seseorang, saking miskinnya beliau bilang, hadar rajul miskin. Kalau istilah kita bilang, miskin amat lu katanya. Ternyata Allah balas bertahun-tahun kemudian. Ya. Inilah hebatnya mereka. Dosanya sedikit, Pak. Sehingga jika dikasih ujian, mereka tuh bisa memilah-milah. Ini kan hebat, Pak. Ini musibah datang dari dosa yang ini. Karena dosanya sedikit. Ini pernah terjadi kepada Imam Malik kan. 3 bulan gak bisa bangun sholat malam. Ternyata merasa pernah datang ke masjid, melihat seseorang lagi sholat, menangis, kemudian dalam hati saja mengatakan, hadar rajul ra'ah. Ini orang, dia riya. Iya kan? Mereka tahu kemudian bahwa hukuman datang dari dosa yang mana. Kalau kita, antum masih ingat? Ana pun udah gak ingat, saking banyaknya dosa ana. Iya kan? Begitu. Kadang-kadang dikasih ujian, ya Allah, dosa apa lagi ini kan? Padahal banyak dosa kita. Ya, kalau kita kayak sahabat-sahabat yang kayak dulu, saking sedikitnya dosa mereka hafal, Pak. Bertahun-tahun lalu saya pernah melakukan dosa ini. Bertahun-tahun lalu saya pernah melakukan dosa ini. Jadi ketika muhasabah dikasih ujian, luar biasanya ketemu sama mereka. Oh ini karena yang ini. Oh ini karena yang ini. Kalau kita, Pak, ya Allah. Jangan ditanya dosa setahun lalu. Tanya dosa kemarin saja sudah lupa kita. Ya kan? Makanya memang hebatnya mereka karena muhasabah itu dilakukan setiap hari. Jangan tahunan, Pak. Bahaya. Antum muhasabah tahunan, habis, Pak. Mingguan, habis, Pak. Paling aman tuh muhasabah harian. Kenapa? Masih diingat, Pak. Apa dosa kita kemarin? Pagi-pagi. Oh, anak omelin istri. Kopinya kepanasan. Berangkat lagi. Berangkat ke tempat kerja. Apa dosanya? Oh, di jalan. Hampir keserempet, anak teriak sekencang-kencangnya. Tolol lu, tanya. Apalagi sampai ke tempat kerja. Apa dosanya? Anak ngomongin orang, begitu kan. Berangkat lagi. Makanya agar kemudian mudah, Pak. Muhasabah itu harus kayak pedagang. Jangan rugi. Ya, jangan mau rugi. Kenapa? Karena kalau kita lupa dosanya, kita rugi. Maka kemudian ada orang yang membersihkan hartanya karena kemudian dia takut. Ya.
Maka di dalam hidup ini kita harus kemudian melakukan penyucian harta. Karena kita tahu harta ini yang haram dihisab, yang haram diadab, yang halal dihisab. Ya, maka kemudian kita melakukan tazkiyatul mal, ya, menyucikan harta kita dengan cara apa? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sehingga kemudian sedekah ini bisa membersihkan. Keluarkan zakatnya. Agar apa? Agar kemudian menyucikan sisa harta kita. Ya, seperti itu. Jangan ada orang kemudian yang pernah bertanya, Ustaz, kalau misalnya seseorang merampok, ya, dia keluarkan zakatnya, apakah yang sisanya bersih? Allah, enak amat ente kan. Ngerampok 2 miliar, keluarin zakatnya 2,5. Terus sisanya bersih begitu? Lah, enggak. Semuanya kembaliin, itu enggak ada cerita. Maksudnya penyucian harta di sini, ya, kita tuh kadang enggak sadar, Pak. Kita enggak pernah tahu bahwasanya di dalam harta kita ini ada yang haram. Makanya kemudian harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Dengan bersedekah, dengan berzakat. Sebelum nanti kita dihisab, maka kita hisab dulu diri kita dalam perkara harta di dunia. Taib. Yang keempat kemudian adalah tazkiyatus sultah. Ini penyucian kekuasaan. Penyucian kekuasaan. Orang Islam itu tidak dilarang berkuasa. Tapi ketika kita kemudian diamanahkan sesuatu. Dan berkuasa ini kan, ya kita semuanya pasti kemudian punya kuasa. Dalam pekerjaan antum punya kuasa. Betul? Di rumah antum punya kuasa juga. Sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita, itulah kemudian kekuasaan yang kita miliki. Maka kemudian kita harus membersihkan itu semua. Ya. Satu, ada dosa yang kalau masih tersisa dalam diri seseorang, maka surga itu diharamkan bagi dia. Salah satunya itu gulul. Ya. Antum kalau pernah dengar gulul di dalam terminologi fikih, gulul ini awalnya adalah dulu, ya, ketika kemudian dalam peperangan ada namanya ghanimah. Ghanimah ini harta pampasan perang yang akan dibagikan kepada semua kaum muslimin. Ghulul ini adalah mengambil harta ghanimah sebelum itu dibagikan. Itu namanya ghulul. Ya, kalau dalam Al-Quran Allah sebut man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Seseorang yang melakukan ghulul akan memikul apa yang dia ghulul di hari kiamat. Maka sahabat itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, hatta al-mikhyat, walaupun cuman peninti saja, dia dipikul. Kata Nabi nanti di akhirat itu, seseorang akan memikul kain, akan memikul onta, Pak, akan memikul kambing, akan memikul emas, yang dulu dia gululkan. Yang dulu dia ambil ketika dia kemudian berkuasa, hati-hati. Gulul ini adalah perkara yang kemudian sangat besar di dalam Islam, tapi kemudian dianggap sepele oleh sebagian orang. Ya, maka kemudian kita bertaubat kepada Allah dari dosa gulul yang pernah kita lakukan. Ketika kemudian kita dikasih amanah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan gulul ini bisa membatalkan kesyahidan seseorang. Ya, bisa membatalkan kesyahidan seseorang. Makanya kemudian kita harus membersihkan diri kita dari semua hal yang mengotori diri kita ketika kita dikasih kuasa. Ini membahayakan akhirat kita. Ya. Apa bahasanya? Tazkiyatus sultah, kita menyucikan diri kita kemudian ketika kita dikasih amanah atau penyucian kekuasaan yang kemudian diamanahkan kepada kita. Dulu Ali bin Abi Thalib, ya, ketika diangkat menjadi khalifah, ya,
itu pernah saudaranya namanya Agil, ya, itu butuh uang kepada keluarganya. Minta kepada beliau untuk memberikan sedikit harta dari harta Baitul Mal. Kan khalifah itu memegang kunci Baitul Mal. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, nanti antum datang malaman dikit datang. Ya. Malam-malam dia datang. Ya. Ali mematikan lampu. Kemudian mengulurkan tangannya. Ya. Agil kemudian mengambil apa yang diulurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Antum tahu apa yang diberikan? Besi panas, Pak. Besi panas. Saudaranya ini mengira yang dikasih adalah uang. Tapi ternyata yang dikasih adalah besi panas. Tentu kemudian saudaranya ini meraung-raung seperti orang yang kemudian kesakitan. Dikatakan ini baru api dunia. Bagaimana dengan api akhirat? Allah. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dalam suatu saat itu musim dingin, Pak, subuh. Subuh hari. Ya. Beliau ini mau berwudu. Akhirnya dibawakan air hangat. Beliau tanya, Pak, ini air hangat, kayu bakarnya dari mana? Dari Baitul Mal. Apa yang dilakukan? Dibayar, Pak, sama beliau. Dibayar. Kenapa? Takut dituntut nanti di akhirat. Masya Allah. Ini namanya tazkiyatus sultah. Seseorang yang kemudian menyucikan dirinya dari kekuasaan yang diamanahkan kepada dirinya, karena dia tahu bahwasanya suatu saat nanti Allah kemudian akan meminta pertanggungjawaban terhadap semua perkara yang ada di dalam dirinya, termasuk kekuasaan yang diamanahkan kepada mereka. Dari sini kita belajar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dalam keadaan beliau itu meninggalkan barang gadaian. Barang gadaian, baju besi, Pak. Beliau itu punya baju besi yang digadaikan kepada seorang Yahudi. Ya. Untuk apa? Untuk makan diri dan keluarganya. Yang menggadaikan ini Rasul yang memegang kunci Baitul Mal. Yang beliau hanya kemudian bilang saja semua kebutuhannya terpenuhi. Tapi untuk kebutuhan pribadinya, beliau itu berhutang, Pak. Artinya apa? Bagaimana kemudian kita belajar mereka ini betul-betul menjaga dirinya dari perkara-perkara yang kemudian bisa mengotori dirinya. Maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, kita menyucikan diri kita. Tazkiyatun nafs, seperti seorang Sumayyah, ya, yang kemudian mempertahankan dirinya dari kalimat kufur. Ya, betapa mudahnya zaman sekarang seseorang mengucapkan kalimat ini. Betapa mudahnya kemudian seseorang mengotori lisannya dengan perkara-perkara yang mengotori jiwanya. Ya. Kita belajar bahwa zaman dulu banyak sekali sahabat-sahabat yang melakukan atau bertaubat karena ingin menebus dosa yang mereka lakukan. Karena mereka tahu bahwasanya Rasul pernah menceritakan dalam sebuah riwayat, ya, dosa ini bagaikan seseorang yang berada di atas sebuah gunung, di mana dia berada di tepi jurang. Ya. Bagaimana kemudian Abu Lubabah mengikat dirinya hanya karena ingin bertaubat kepada Allah. Ya. Bagaimana kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menempelkan pipinya agar kemudian diinjak oleh Bilal bin Abi Rabah, hanya agar kemudian ingin dosanya itu diikhlaskan. Bagaimana seorang wanita Ghamidiyah, ya, meminta hukum ditegakkan atas dirinya karena tidak sanggup menghadapi azab akhirat. Ingin agar hukum dunia ditegakkan atas dirinya. Betapa banyak kita merasa aman-aman saja dengan dosa yang kita lakukan. Betapa banyak kita yang kemudian lalai di dalam menebus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menyucikan harta kita. Nabi kemudian bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Semua umat itu punya fitnah. Ya. Wa fitnati ummati al-mal. Fitnah umatku Allah letakkan pada perkara harta. Ya. Maka kemudian kita harus banyak-banyak menyucikan harta kita
dari perkara-perkara haram yang kemudian mungkin bercampur di dalam harta kita. Ya. Dari zaman dulu fitnah harta ini sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar dari perang Uhud bahwa pada saat perang Uhud, ya, pada saat itu kekalahan didapatkan ketika ada sebagian yang terkena fitnah harta. Ya. Kita belajar bahwasanya harta ini bisa menjatuhkan keimanan seseorang, harta ini bisa membuat seseorang ini lalai dari mengingat Allah. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita bersihkan harta kita dengan cara mengeluarkan zakatnya, dengan cara banyak-banyak kita mengeluarkan sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian membersihkan harta kita. Kemudian yang terakhir, kita membersihkan amanah yang pernah diberikan kepada kita. Kalaupun kita pernah melakukan perkara-perkara yang menyelisihi syariat, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian diri kita, akhlak kita, harta kita, amanah yang diberikan kepada kita, semuanya disucikan sebelum kemudian Allah menyucikan kita nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang pernah keluar dari lisan kita, dari mencela orang lain, dari kemudian menggibah saudara kita sendiri, dari kemudian kalimat-kalimat yang kita anggap sepele, dari mencela hujan, dari mencela binatang, dari mencela perkara-perkara yang kemudian bisa membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah atas dosa yang kemudian pernah terbersit di dalam hati kita. Celaan yang mungkin dia tidak keluar dari lisan, tapi kemudian kita simpan di dalam dada kita. Kita bertaubat kepada Allah dari harta yang kemudian masuk ke dalam diri kita, yang kita ambil dari orang lain dengan cara yang batil. Jika kemudian masih ada kesempatan, masih bisa dicari orangnya, maka bersihkan dengan cara kita selesaikan dengan orang yang kemudian masih bisa kita selesaikan. Kembalikan kepada dirinya. Jika kemudian orangnya sudah meninggal dunia, maka sedekahkan, niatkan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan Allah sucikan dan kemudian tidak menjadi sengketa di akhirat. Karena kita tahu sesuatu yang tidak selesai di dunia, dia akan berulang nanti di akhirat. Sesuatu yang menjadi sengketa dalam masalah harta di dunia, yang tidak selesai, maka dia akan diselesaikan di akhirat. Maka kita selesaikan semua perkara yang berkaitan dengan harta kita di dunia. Ya. Kalau masih ada orangnya, kita kembalikan. Kalau tidak ada orangnya, kita sedekahkan, kita niatkan kepada orang tersebut. Ya. Kemudian kita bertaubat atas amanah yang diberikan kepada kita, kemudian kita lalai. Ya, kita bertaubat atas semua perkara yang kemudian kecil tapi kemudian besar di mata Allah. Ya, seperti sahabat bertanya, apakah seseorang akan memikul peniti yang kemudian dia ambil ketika dia diamanahkan? Naam, kata Rasul. Ya, kita belajar dari seseorang yang bernama Miqdam. Ya, seseorang yang tugasnya membantu Rasul. Ya, dalam perang Khaybar, ketika dia sedang membawa seekor onta, ya, dia menarik ontanya Rasul. Tiba-tiba sebuah anak panah kemudian mengenai lehernya. Ketika kemudian sahabat yang lain mengatakan bahwa dirinya syahid, kata Rasul, la. Sebuah kain yang dia ambil dari ghanimah tadi, sekarang sedang membakar dirinya. Mendengar hal ini, maka seorang sahabat yang menyembunyikan 2 tali sepatu dikembalikan karena takut. Ini namanya gulul. Gulul itu kita tidak amanah terhadap sesuatu yang diamanahkan kepada kita. Kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita yang terkait dengan pekerjaan kita. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu bahwa mungkin kita pernah melakukan itu semua. Allah mentakdirkan kita kemudian untuk mendapatkan nasihat ini bagi diri kita semua. Agar kemudian kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga kita dibersihkan dari perkara-perkara ini.
sebelum kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfir li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.